Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini, kelompok kami akan membahas mengenai kepemimpinan dan pemilihan keputusan dalam berwirausaha. Anggota dari kelompok kami adalah Diki, Zainab, Lista, Urifa, Wahyu, dan Mahros. Langsung saja pada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Wirausahaan adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan bisa mewujudkan kreativitas seseorang agar bisa mensejahterakan diri di lingkungannya. Walaupun beberapa wiraswastawan adalah seorang pemimpin dan beberapa pemimpin adalah wiraswastawan, memimpin dan mengelola bukanlah merupakan aktivitas yang identik. Kepemimpinan adalah bagian dari manajemen. Pengelolaan adalah bidang yang lebih luas dibandingkan memimpin dan dipusatkan pada masalah perilaku maupun non-perilaku. Seorang wirausaha akan berhasil apabila dia berhasil memimpin karyawannya atau pembantu-pembantu yang mau bekerja sama dengan dia untuk memajukan perusahaan. Jadi intinya wirausaha harus pandai merangkul dan melibatkan para karyawan dalam segala aktivitas perusahaan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat pemimpin. Ada sejumlah sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan agar sukses dalam mengembangkan usahanya. Pertama, disiplin. Dengan kedisiplinannya terhadap komitmen, wirausahaan akan selalu berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan membangun keunggulan daya saing. Oleh karena itu, wirausahaan selalu menjaga untuk tetap memiliki kedisiplinan yang tinggi dan selalu melakukan kesepakatan yang telah dibuat. 2. Komitmen yang tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan, wirausahaan harus memiliki komitmen yang konkret, terarah, dan progresif. Wirausahaan selalu berupaya teguh menjaga komitmen terhadap konsumen untuk mendapatkan kepercayaan mereka, sehingga kepuasan konsumen pada akhirnya memberi keuntungan usaha. Yang ketiga, jujur. Kejujuran merupakan salah satu kunci sukses wira swasta yang sangat penting. Kejujuran dalam berperilaku pada kehidupan yang bersifat kompleks, kejujuran mengenai karakteristik, produk, dan jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, dan kejujuran terhadap segala kegiatan terkait dengan penjualan produk. 4. Kreatif dan inovatif. Wirausahaan juga harus memiliki daya kreativitas tinggi yang dilandasi oleh cara berpikir yang maju dengan gagasan baru yang inovatif. Yang kelima, realistis. Untuk menjadi wirausahaan sukses, syarat utamanya adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan yang sangat mempengaruhi oleh ketekunan, kemampuan, atau kompetensi yang ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Demikian penjelasan dari sifat yang harus dimiliki kepemimpinan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik kewirausahaan. Yang pertama yaitu punya rasa percaya diri dan kemandirian yang tinggi. Yang kedua, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh. Yang ketiga, mampu mencari peluang. Yang keempat, dapat bekerja keras dan mampu menekuni bidang usahanya tanpa kenal menyerah. Yang kelima, mampu berkomunikasi baik. Yang keenam, dapat bernegosiasi dengan win-win solution. Yang ketujuh, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang kedelapan, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan mengelola dan memotivasi orang lain. Yang kesembilan, mau dan mampu melakukan perluasan dan pembangunan usaha dan dengan resiko yang moderat. Yang kesepuluh, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kemitraan. Nama saya Zainab dengan NIM 234. Di sini saya akan menyambung materi sebelumnya dengan judul langkah-langkah pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini diawali dengan mengidentifikasi masalah
yang sedang dihadapi, dan diakhiri dengan mengevaluasi dari solusi yang telah diimplementasikan. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi atau mengenali masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, mencari atau menemukan solusi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, perlulah menentukan bagaimana keputusan yang efektif dan efisien untuk pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, penerapan solusi dari alternatif tersebut. Dan yang kelima adalah mengevaluasi hasil yang dicapai dari penerapan solusi tersebut. Dari setiap keputusan yang dihasilkan, terdapat sifat dan area yang berbeda. Adapun jenisnya ada 2 jenis, yaitu yang pertama, keputusan bersifat bottom up dan keputusan yang bersifat top down. Maksudnya bersifat bottom up di sini adalah keputusan yang bersumber dari bawah menuju ke atas, dan keputusan yang bersifat top down adalah keputusan yang bersumber dari manajemen tingkat atas ke bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Prasetyaningsih, kelas MBS 4F, NIM 12451932444. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria keberhasilan kepemimpinan dan kewirausahaan. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur pada produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya, bila produktivitasnya naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif, maka ia disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedangkan apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpinannya dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka disebut sebagai pemimpin yang gagal. Untuk ciri-ciri kewirausahaan yang berhasil yaitu yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dijalankan sekarang atau yang akan datang. Yang ketujuh, komitmen. Yang kedelapan, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan siapapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga pada materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.